Ya, populerkan di sana. Petani milenial. Hebat, keren. Petani milenial. Hebat, keren. Tepuk tangan Asosiasi Bawang Merah Indonesia. Izinkan, kalau saya karena nggak bisa nyanyi ya, saya akan menghadirkan satu buah puisi, yang mana puisi ini baru saya tulis tadi sore ya. 10 menit saya membuat puisi ini, saya persembahkan untuk para petani milenial yang hadir malam hari ini. Pak Kepala Dinas, mohon izin saya menyampaikan satu buah puisi. Aku bangga menjadi petani milenial. Aku adalah anak seorang petani, tapi tak pernah bercita-cita menjadi seorang petani. Masa kecilku, bapakku selalu mengajak ke sawah. Bapakku kerja tak pernah kenal lelah. Baginya lelah bukanlah tantangan, terik tak menjadi halangan, hujan pun bukan rintangan, melainkan sebuah perjuangan. Saat ditanya oleh bapakku, "Nak, jika kau besar kelak, pengen menjadi apa, Nak?" Dari sekian deret jawaban saya itu nggak ada yang ingin menjadi petani. Termenunglah bapakku, menunduk lalu tersenyum sambil menasehatiku. "Nak, kau ini satu-satunya anak bapak, Nak. Bila kau tak mau menjadi petani, siapa yang akan mengurus sawah ladang ini? Semua orang butuh makan. Kalau tak ada pangan, mau jadi apa negeri ini? Siapa yang mau menjadi petani? Tak ada satupun pemuda yang acungkan jari. Kini 93% petani yang ada telah menua. Lalu siapa lagi yang akan jadi garda pangan kalau bukan kita? Ayo petani milenial Kabupaten Sukoharjo bangkit. Tunjukkan kalian bisa mengangkat derajat martabat seorang petani yang amal jariahnya insya Allah kadar riaknya kecil tapi pahalanya besar. Wahai kau anak muda, kaum milenial, jangan pernah malu untuk menjadi petani milenial. Bertani itu pekerjaan yang halal. Hasil keringat bisa jadi amal dan menghidupi anak istri. Sisanya ditabung untuk naik haji. Insya Allah berkah hidupmu nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan sebuah pantun untuk petani milenial Sukoharjo. Ikan bawal dicampur apa enaknya ya? Dicampur terasi ya. Ada yang pengen usul terkait petani milenial? Ikan bawal, ikan sepat dibikin sarden. Petani milenial hebat, keren. Terima kasih. Ini tadi goresan tinta 10 menit saya tuangkan khusus untuk acara malam hari ini. Untuk petani milenial khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih dan kita mulai acara. Halo Mas Gusman.
Kelihatan masih, kalau dari body milenial juga masih sama dengan saya. Minimal saudara sebodi ya Mas ya. Oke, di pojok Mas, silakan mau. Mas. Kemudian dari asosiasi Horti, terutama anggur, Mas Aan, monggo Mas Aan masuk. Mas Erwin Lasyanto dari SPPS Sukoharjo, sahabat petani porang Sukoharjo. Mas Iwan Kawul, wartawan yang anaknya petani, monggo. Berikutnya pengurus DPM Jawa Tengah petani milenial Mas Dwi Sartono dari Wonogiri. Ternyata beliau di jabatannya banyak Pak, ketua KTNA. Jadi ketua KTNA sudah milenial Pak di sini. Oke, selamat malam semuanya. Oke. Oh Mbak Indri matur nuwun. Jadi propertinya biar masuk dulu sebelum kita ke fokus gitu. Kalau dilihat dari tanggal lahir, saya paling tua. Jadi kalau milenialnya tadi di undangan 45 tahun, saya udah offset 5 tahun Pak Kadis. Tapi kalau dari penampilan ya minimal saya udah pinjam baju anak saya. Saya mulai dengan pembicaraan kita tadi. Pak Bagas menggebu-gebu tentang harga gabah. Ini ya, harga gabah dulu. Nah, kalau harga gabah itu naik, yang teriak siapa Mas? Saya ingin jawaban jujur dulu. Oh iya. Tapi menguntungkan nggak bagi petani itu? Sangat-sangat menguntungkan tentunya. Tetapi kenapa berteriak Mas kalau harga gabah naik? Ya konsumen kan yang berteriak. Oke. Konsumen atau justru pelaku pedagang begitu? Dulu kalau gabah naik, yang teriak negatif kan konsumen Pak. Kalau kita kan teriak positif, hore gitu. Berarti kalau statementnya Pak Kepala Dinas tadi nggak salah ya? Sangat betul. Nah gitu, jadi itu bagian dari yang kita rasakan nih. Oke, sekarang saya ingin bertanya ke yang bawang merah ini. Mas Gusman ini pengurus Asosiasi Bawang Merah Indonesia, betul ya? Saya cuman anggota. Oh gitu. Tapi di biodata yang ada ini pengurus. Oke. Kemudian kalau ceritanya dulu itu ada bawang merah, bawang putih gitu ya. Malam ini jenengan hadir sendiri ya? Saya bawa rombongan dari Ponorogo 3 orang, dari Nganjuk 1 orang, dari Bojonegoro 1 orang. Oke. Jadi kalau dulu kita bicara bawang merah itu pasti Brebes, Nganjuk, Probolinggo, dan Bali. Dan Bali. Kalau Jawa 3 itu ya, sentra ya. Itu sentra. Nah, kemarin kita terus terang saja agak dikejutkan dengan panen bawang merah di mana Pak di situ Pak? Di Kedung Sono Bulu, Mas Nanang. Kita kaget kenapa? Loh, masa di Kedung Sono ada bawang merah? Nah, sebenarnya bawang merah ini tanaman seperti apa dan cocok di daerah mana Mas Gusman? Sedikit memperkenalkan diri dulu, saya Gusman. Ini saya sedikit cerita tentang Mas Nanang. 3 tahun yang lalu Mas Nanang ketemu saya, dan alhamdulillah saya juga pernah diundang oleh Bapak Haji Kandianto dari Polokerto waktu itu untuk ngisi acara di salah satu kecamatan di Kabupaten Sukoharjo juga.
Untuk petani milenial, tanam bawang merah itu sangat menggiurkan menurut saya, karena tanaman yang cukup hanya 2 bulan panen. Tapi karena adanya ya 2 bulan langsung panen itu, banyak petani dari petani melon, baik dari tanaman pangan, palawija pindah ke holti. Makanya saat ini harganya benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Jadi harganya sekarang murah begitu ya? Bukan lagi murah, terlalu murah. Nah, cukup Mas sampai di situ dulu. Nanti kita kupas kenapa begitu. Siap. Dan dampaknya terhadap petani milenial seperti apa. Sekarang saya ingin ke Mas Erwin. Mas Erwin, ini terkait dengan porang. Porang ini kan bukan apa ya yang familiar kita dengar ya. Tetapi pasarannya itu kan tergantung ekspor ya. Dan kita mengikuti standar, mengikuti harga dari sana. Nah, karena mungkin sekarang ekspornya lesu, permintaannya juga lesu. Kiat-kiat SPPS ini seperti apa dengan produk porangnya untuk menampung hasil-hasil dari anggotanya? Jadi gini, kami dari sahabat petani porang Sukoharjo, dari kemarin kita sudah melihat bahwasanya untuk setiap budidaya apapun, komoditi apapun, supply demand tetap berlaku. Artinya di situ kita harus memulai cari solusi. Salah satunya kalau kita bergerak hanya dalam budidaya, pasti kita akan hanya menjadi sebuah objek. Di situ kita mulai untuk konsep kita ke hilirisasinya. Akhirnya kita pengembangan dalam produk turunannya kita proses, dan kebetulan untuk produk porang itu sebenarnya teknologi yang sangat tinggi, tidak bisa dimiliki di Indonesia. Oke Mas Erwin, kalau di subsistem agribisnis itu kan ada subsistem sarana prasarana, budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil, kemudian pemasaran. Jenengan bermain di mana ini? Kita semuanya bermain, Pak. Nah, ini biasanya kalau bermain di mana? Fokusnya di mana? Kalau dulu kita di budidaya, Pak. Setelah budidaya, petani kita kan untuk harga jualnya anjlok, akhirnya kita cari solusi, Pak. Kita mengolah ke arah hasil setengah jadinya. Di situ kita mulai untuk mengangkat harga itu supaya naik, Pak. Dan alhamdulillah kita sudah ada mulai beberapa progres pergerakan, beberapa investor, beberapa teman-teman di UKM sudah mulai untuk tahu dan kepengen untuk kerja sama, Pak. Oke, jadi cukup Mas Erwin, saya pengen ke Mas yang paling muda. Kalau saya lihat biodatanya paling muda. Iya Pak. 2 minggu yang lalu saya berkunjung ke tempat usahanya Mas Aan. Ya. Pertama yang saya lihat itu bukan tanamannya, tapi mobilnya tuh. Pajero warna putih. Dakar ya Mas ya? Nah, oh hitam ya? Saya yang salah. Bro. Jadi ada petani muda yang sukses, tidak banyak lahan yang dimanfaatkan, tetapi omsetnya berapa digit Mas? Ya, masa disebut Pak? Enggak Mas ya. Jadi gini, pertama kalau saya lihat lahannya itu nggak begitu luas, tapi hasilnya kok luar biasa. Mas Aan tolong perkenalkan usahanya apa dan kira-kira omsetnya berapa? Kalau boleh tahu minimal ya pakai sandi-sandi lah gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Zaini. Saya dari ini ya, ownernya Anggur All in One. Kalau di YouTube Anggur All in One Pak. Jadi di Indonesia ini tanaman anggur, khususnya anggur impor Pak, itu masih baru Pak. Jadi kita dari awal pandemi sudah melihat peluang di situ. Impor itu yang dimaksud bibitnya atau? Ya, variannya dari luar negeri semua. Jadi kita paling banyak dari Ukraina, Rusia, Jepang, Cina juga. Wah itu penghasil cewek cantik semua ya? Wah iya betul Pak. Jadi bisa ya kalau makan anggur bisa lebih cantik gitu ya? Ya insya Allah Pak. Tapi agak mahal Pak anggur yang kita budidayakan Pak. Oke, sekarang saya tanya, kemarin saya dengan Pak Dani dari Depak itu mengicipi anggur. Seumur hidup saya baru makan anggur yang kita makan renyah, kemudian ada wangi-wanginya. Itu jenis apa, harganya berapa, belinya di mana?
Nah, anggur itu kita datangkan sebenarnya dari China, Pak. Cuman setelah ditelusuri sama teman-teman ternyata dari Jepang. Nah, itu namanya Neo Muscat. Jepang dan Cina itu kan sebenarnya tidak bertetangga ya itu. Iya, tapi orang Cina itu pinternya bukan main, Pak. Dia mengumpulkan varian-varian paling bagus dari seluruh dunia. Nah, terutama Jepang, apalagi Jepang kan variannya terkenal yang mahal ya, Pak ya. Nah, untuk Neo Muscat dulu kita jual 2.700.000 Pak per bibit. Tapi semakin ke sini-sini semakin murah, sekarang jadi 150.000. Yang saya makan itu 1 kilo 150.000. Oh, itu 150.000. Itu bisa 200 juga, Pak, itu, Pak. Oke. Terima kasih Mas Aan. Saya sedikit ke Mas Iwan Kawul dulu. Monggo. Jadi Mas Iwan Kawul ini adalah wartawan senior dari Radar Solo Jawa Pos. Monggo memperkenalkan diri Mas, nanti baru tak tanya kok iso tertarik dengan pertanian. Jadi anaknya petani bener ora itu. Nama saya Iwan Dwi Wahyu Anggoro, tapi biasa dipanggil Iwan Kawul. Di ID Pers juga Iwan Kawul. Kadang di halaman 1 juga Iwan Kawul, begitu ditulisnya oleh redaksi. Bertugas di Sukoharjo sejak pandemi 2020, sebelumnya bertugas di Wonogiri. Kalau begitu di Sukoharjo sebenarnya lebih banyak liputan ke pertanian sih, bukan karena saya anak petani, karena kepala dinasnya gampang dihubungi aja. Sederhana itu ya menilai pertanian. Jadi gini Mas Kawul, setiap ada event saya lihat Mas Kawul mesti berusaha untuk hadir, termasuk saat kunjungan presiden di Sanggang ya. Kunjungan malah bermalam, jangan-jangan memang rumahnya di sana, enggak ya? Ya, jadi gini Mas Kawul, kalau panjenengan selama bertugas di Sukoharjo sejak pandemi, potensi-potensi pertanian yang panjenengan lihat menonjol itu apa di Sukoharjo? Saya melihatnya petani di Sukoharjo ini harus bersyukur karena pemerintah Kabupaten Sukoharjo ini hadir, khususnya pertanian ini hadir mendampingi petani terjun langsung ke lapangan. Bisa dibandingkan dengan daerah lain mungkin fokusnya agak beda, bukan di pertanian, tapi kalau di Sukoharjo ini saya melihat pertaniannya turun langsung ke lapangan. Jadi termasuk petani-petani milenial ini kan baru aja kan, 2021 lah dimulai di blow up. Kalau yang paling menonjol kemarin IP 400 itu juga termasuk sebuah terobosan yang langsung ditangkap oleh Dinas Pertanian. Sebenarnya program dari pusat ya Pak Bagas, tapi di Sukoharjo mampu untuk menangkap itu menjadi momentum untuk melesat gitu dari daerah lain menjadi kabupaten IP 400. Kalau terkait petani milenial Mas, dari perspektif wartawan penjenengan yang sudah bekerja di Sukoharjo, seperti apa? Kami punya peraturan Bupati 22 tahun 2022 yang mendasari sebagai dasar hukum kita untuk menyusun kebijakan, baik kebijakan bersifat teknis maupun anggaran, sehingga bisa secara punya payung hukum untuk menganggarkan, bahkan kita bisa membuat petani milenial ini punya rumah besar ya. Karena terus terang saja ini ada sedikit miskomunikasi. Nanti biar dijelaskan oleh yang punya milenialnya juga. Nanti Mas Kawul, saya ingin setelah dari penjenengan nanti ingin jawaban apa sih peran wartawan terhadap pertanian. Kenapa harus ada wartawan di tengah-tengah petani milenial itu nanti. Saya ke petani milenial, mbahnya petani milenial dulu, karena pakai batik saya panggil mbah. Jadi nanti sepakat Pak Kadis yang manggil Pak itu di denda 10.000 gitu gimana Pak? Ya, harus Mas dan Mbak E gitu ya. Jadi Mas Kepala Dinas, Mas Bagas, kan gitu. Mas Eko, Mas Dwi. Seberapa banyak sih petani milenial di Jawa Tengah? Menurut sepanjang sepengetahuan Anda, penjenengan. Oke, baik. Jadi jujur Pak, sebelumnya mungkin
saya sedikit mencontohkan di presentasi di Kabupaten Wonogiri ini ya. Dari 75.000 petani, itu yang terdata di petani milenial hanya 750 orang, itu yang terdata Pak ya. Artinya itu hanya berapa persen Pak? 1% ya. 1,2%. Saya tidak tahu ya ketika nanti saya tuh orang Wonogiri tapi temennya Sukarjo Pak. Saya kenal Mas Surono. Atau jenengan lebih nyaman di Sukarjo? Cuma 100 meter loh Pak, saya dari Sukarjo itu. Oh, Nyebrang jembatan toh. Ada Mas Nanang Brahma itu tangga. Ada Mas Ihsan KUB dari Tawangsari. Jadi hampir teman-teman Sukarjo, ada Mas Wiono itu peternak dari Polokarto. Jadi akrab nih semua nih petani milenial Sukarjo ini. Oke. Artinya apa? Ruang lingkupnya itu ternyata sempit karena Oke Mas, jadi dari jumlah petani kemudian yang menilai 1,2% itu keprihatinan yang mendalam dari penjaringan juga ya. makanya pada hari ini bagaimana konsep menumbuhkan petani milenial yang harus kita gagas. Makanya dari Oke, terima kasih. Jadi konsep menumbuhkan petani milenial sudah mulai kita gagas gitu ya. Tapi kalau di Sukarjo sama Mas Kepala Dinas sudah dilaksanakan. Itu. Tepuk tangan untuk Mas Kepala Dinas. Saya takut didenda Pak tadi. Oke, untuk memeriahkan kita kembali ke satu lagu dulu. Jangan salah menduga. Itu lagu favoritnya Pak Mas Bagas. Udah 10.000. Dihitung Mbak Ani ya. 10.000 ya. Ayo Mas Aris. Kita ada dulu waktu kecil dicekokin dengan cerita bawang merah, bawang putih. Ya kan? Siap. Bawang putih itu ibaratnya peri yang baik gitu ya. Kalau bawang merah ini yang jahat itu. Pertanyaan saya, sejahat apakah bawang merah ini kalau harganya jatuh? Jahat sejahat-jahatnya. Tapi ini sedikit pesan saya untuk petani milenial yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Untuk menjadikan kita itu bisa mendapat hasil yang lebih, dan di saat harga jatuh kita itu tetap tidak kena imbasnya, kita tetap bisa dapat hasil. Nah ini yang mau saya tanyakan Mas. Jadi karena tadi kan sejahat-jahatnya kan gitu ya. Kemudian penjenengan kan bukan pelaku yang baru saja, artinya pernah mengalami harga turun. Nah, sangat pernah. sekarang coba jenengan cerita dengan singkat kiat tadi, kemudian kalau pas berhasil sih apa sih yang bisa jenengan banggakan? Apakah maksud saya apakah penjenengan juga tidak hanya sekedar budidaya tetapi juga di pengolahan hasilnya sehingga ada nilai tambah begitu? Monggo. Iya, bertani bawang merah ini sedikit unik menurut saya, karena ada mitos di saat kita tanam bawang merah itu kita tidak boleh bertengkar dengan pasangan kita. Nah ini Wasik. saya baru dengar ini. Jadi Mas Nanang ini makanya kemana-mana mesti dengan istrinya. Rapat ke dinas mesti dengan istrinya. Saya pikir takut istri gitu. Ternyata ada mitos tadi. Oke, monggo. Tugas petani milenial itu menekan biaya produksi. Sekarang banyak petani milenial itu yang menggunakan cara-cara yang canggih untuk perawatan. Dulunya kita nyiram manual, saat ini sudah alat sprinkle. Jadi menjadi petani itu tidak harus lusuh menurut saya. Tidak harus kotor gitu Tidak ya. harus kotor. Kelihatan Ada lah. teknologi canggih. Dan nyepre tidak harus tekuk. Jadi sudah ada drip atau bisa lewat sprinkle. Makanya gini, tadi saya juga dari penjenengan hadir tadi saya udah lihat ini petani bener apa tuh. Saya kira penjenengan mainnya di usaha lah gitu loh. Enggak, saya asli budidaya bawang merah. Wah, Saya lihat sepatunya tadi sudah minder Pak. Saya sudah minder. Makanya. Oke Mas. Sebentar, nanti setelah itu saya Oke. mau tanya lagi pencapaian apa yang mungkin nanti bisa dia. Saya Siap. ke Mas petani milenial, Mas Dwi. Mas Dwi, tadi penjenengan mengatakan keprihatinannya. Kalau hitungan penjenengan 1% gitu ya. Iya.
kira-kira peran DPM apa untuk ini kan keprihatinan kita semua tadi dikaitkan dengan puisi, kemudian disampaikan oleh Pak Mas Bagas tadi 20.000 ya. Mas Bagas tadi mengatakan bahwa kita harus menyiapkan regenerasi kaderisasi, bukan menggantikan yang artinya kelembagaannya berdiri sendiri, kan tidak begitu ya, karena dia harus dalam kelembagaan tani itu. Seperti apa peran DPM untuk memberikan support bagi terutama petani milenial di Sukoharjo? Oke, baik, terima kasih. Jadi gini Pak, adanya organisasi DPM atau lembaga atau apapun namanya itu, DPM ini sangat berperan tentunya karena gini, fungsi DPM mengkoordinasi petani muda champion. Champion di sini maksudnya apa? Petani muda yang punya prestasi, yang sudah mewujudkan kegiatannya itu membangun satu kegiatan usaha yang sudah berskala lebih besar gitu. Dan ini akan kita jejaring gitu antara misalkan seperti ini. Di sini di Sukoharjo ada petani bawang merah, di Brebes juga ada petani bawang merah. Nah, ketika ini kemudian ada komunikasi efektif, maka informasi paling tidak pada saat penanaman massal ini informasi dapat, sehingga tidak bertabrakan, sehingga harga sejahat-sejahatnya tadi. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, teknologi, karena kita kan milenial nih. Teknologi apa yang terbaru untuk budidaya ABCD ini harus benar-benar kita. Sekarang saya bertanya, kalau ada yang mengatakan milenial ini lebih mudah menerima inovasi, benar atau tidak? Benar sekali, Pak. Ya. Inovasi yang efektif ya, karena kadang ada inovasi yang tidak bisa melihat bagaimana kondisi petani. Jadi inovasi itu bisa efektif dari tempat itu, tapi jangan dipaksakan. Kita harus melihat situasinya di lokasi tersebut gitu. Jadi tidak serta-merta ada teknologi dari luar yang canggih langsung aja diusulkan, karena kalau petani ini sudah kegiatannya real, biasanya itu apa yang dia minta diberikan. Penjenengan sudah kagungan putra Mas? Masih sudah. Berapa umur berapa? Yang satu itu kelas 2 SMA, yang satu kelas 6 SD. Artinya pernah ditanya seperti pertanyaan tadi Mbak Hanik tadi, ingin jadi apa begitu? Kalau yang anak pertama itu di dunia pertanian sangat kontradiktif, tapi yang anak kedua ini memang sudah senang. Dia senang tiap hari kalahan dan sebagainya, sudah senang. Oke, terima kasih. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana sih membangkitkan minat petani untuk dari mulai dini ya. Saya ke Mas Aan. Mas Aan, tadi anggur ini kalau identik dengan makanannya atau buahnya orang-orang kaya gitu ya. Betul Pak. Ya. Makanya kita pilih. Nah, makanya segmentasi penjenengan itu high gitu ya, karena anggurnya bukan anggur yang ada di pasaran di pinggir jalan itu ya. Betul Pak. Nah, sekarang saya ingin sebetulnya apa istilahnya dalam budidaya itu yang penting itu apa? Yang terpenting lahan Pak, pasti. Tapi di anggur itu lahan nggak perlu luas. Jadi kita itu memulai anggur pada waktu itu dengan lahan 350 meter Pak. Yang di sana itu? Iya, dan itu sewa Pak. Jadi benar-benar tidak modal ya, modal dengkul sebenarnya. Nah, cuman sebelum ke buah Pak, kita dulu bisnisnya memang dijual bibit Pak. Penjenengan juga bermain saham ya? Iya, baru-baru punya latar belakang di finance juga ya? Enggak, baru-baru belajar karena kan alhamdulillah kita pembangunan kebun sudah selesai Pak. Jadi ini uang mau dikemanain kan, harus akhirnya ke investasi saham gitu. Nah, ini tadi ada istilah uang mau dikemanain. Jadi kalau siapa yang mau bermitra dengan Mas Aan, cuma sayangnya Mas Aan datang malam ini sudah dengan pasangannya. Oke Mas Aan, jadi nanti saya ingin juga menggali terkait dengan pangsa pasar dan juga ini. Tapi saya ingin ke Mas Erwin dulu. Mas Erwin, segmen penjenengan itu kan lifestyle ya, artinya gaya hidup yang sehat gitu ya. Betul Pak. 10.000 dengan kena. Pak Ane didenda 10.000 ya, nanti narasumbernya. Jadi begini, Mas Erwin, tadi penjenengan mengatakan
harga orang ini lagi keluarnya agak susah, nonton ya. Jadi mengolah sendiri. Ada berapa olahan sih yang sudah dihasilkan karena high teknologi tadi oleh SPPS Sukoharjo? Jadi untuk kami, untuk produk olahan turunan kami sebenarnya sudah banyak Pak. Ada dari beras, kemudian mie, kemudian kapsul diet, kemudian jus jelly, kemudian degan glukomanan. Tapi kita sebenarnya tidak kepingin itu semua kita ambil Pak. Artinya kita kepingin melibatkan teman-teman yang bergerak di bidang olahan makanan agar kita nanti bisa bersinergi dan berkolaborasi. Di situ akhirnya nanti untuk penyerapan untuk petani-petani semakin lebih banyak. Jadi sudah hampir ada 6 jenis itu. Untuk sementara itu Pak. Oke, masih inovasi terus ya? Masih Pak. Saya lihat juga kan di situ ada ahli teknologi pangannya juga ya, Mas Agus ya. Betul. Jangan Pak lo ya, denda. Siap. Oke Mas, Mas Erwin, sekarang capaian apa? Kira-kira apresiasi dari pemerintah yang sudah penjenengan dapat itu? Jadi semuanya yang selain pernah dikunjungi calon presiden ya, Pak Gubernur Jawa Tengah kita. Jadi ada beberapa informasi kemarin dan juga ada beberapa tamu yang ke kami, diantaranya dari kemarin Mas, monggo, pencapaian tertinggi apa penjenengan Siap. menjadi petani milenial yang memilih ke bawang merah? Siap. Kita bisa tengok ini untuk ibu-ibu di setiap dapur. Kita pastikan di dapur itu pasti ada bawang merahnya. Pasti, hampir pasti ada bawang merahnya. Makanya menurut saya jenengan-jenengan petani milenial sudah cocok bercocok tanam bawang merah. Masa depannya menurut saya cerah dan akan tetap stabil karena selalu dibutuhkan oleh ibu rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya pencapaian yang tertinggi menurut saya itu sekali kita tanam bawang merah, kita tahu tata caranya, kita jaga media tanamnya supaya tetap subur. Ini sosialisasi saya yang kemana-mana. Jika kita mengorganikan lahan kita secara langsung, kita sudah mengkimiawikan lahan kita. Tapi jika kita selalu memasukkan kimia, kita tidak mengorganikan lahan kita. Jadi sekarang mengarah ke go organik. Go organik, arahnya ke sana, mau masuk ke semi dulu. Karena bawang merah itu tanaman yang cepat panen, jadi tidak berani main-main langsung pindah ke go organik. Sangat bahaya. Oke Mas Gusman. Siap. Pernah ya di berita itu petani bawang merah di Brebes melemparkan hasil panennya ke jalan. Itu sebagai bentuk protes kan gitu ya? Itu protes ke pemerintah. Sekarang peran asosiasi dalam hal ini Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) untuk menstabilkan harga. Selain tadi dengan pola dan tata tanam ya, saling komunikasi, peran apa asosiasi ini supaya menjaga harga ini biar menguntungkan? Satu sisi tidak memberatkan konsumen, satu sisi petani masih memperoleh cuan yang menguntungkan. Ya, ini sedikit saya cerita. Kemarin saya ikut Munas di Semarang, APMI. APMI itu sebagai jembatan dari petani ke pemerintah. Dan APMI selama 2 tahun ini sudah berusaha untuk menekan impor masuk ke Indonesia. Ini kecuali bawang bombay. Kalau bawang bombay itu legal. Nggak bisa dibudidayakan di Indonesia ya? Tidak bisa. Dan kalau bawang kecil masuk ke Indonesia itu tergolong ilegal. Walaupun masih ada yang masuk itu oknum. Di asosiasi itu menjadi kesepakatan. Di asosiasi menjadi kesepakatan bahwa bahkan untuk tahun ini mulai Agustus sampai Oktober APMI sudah ekspor 5.400 ton ke 3 negara. Mana saja itu Mas? Thailand, Filipina,
dan Malaysia, dan masih akan berlanjut sampai bulan Oktober, karena setelah bulan Oktober baik Thailand, Malaysia dan Filipina sudah ada budidaya di sana, sudah mulai tanam. Itu peran organisasi ya tadi, Siap. ya, asosiasi. Sekarang menurut penjenengan tadi, penjenengan mengenal banyak teman-teman dari Polokarto, Bendosari, dari Bulu yang menurut penjenengan kira-kira masih nggak bisa dikembangkan itu, dan kalau masih bisa sebesar apa potensinya di Sukoharjo ini? Sangat masih. Jadi bisa ada Mas Nanang banyak nanti. Termasuk Mas Nanang ini petani milenial yang menurut saya sudah melakukan hal-hal yang positif. Dan kedepannya untuk petani milenial yang ada di Sukoharjo ini lebih berpikir gimana cara menjaga supaya media tanam kita itu selalu terjaga, karena ini saya sedikit cerita, ini benar-benar sangat penting bahwasanya saat ini yang dulunya menjadi sentra bawang merah di Kabupaten Brebes, saat ini hampir 50% tanah di Brebes tidak bisa ditanami bawang merah. Itu faktor pemakaian pupuk yang atau Pemakaian kimia sintetis yang berlebihan menurut saya. jadi ini komit ya, asosiasi selain menjaga keberlangsungan budidaya juga kelestariannya alam ya. Siap. Oke, makasih Mas. Tepuk tangan untuk Mas Gusman. Nah sekarang Mas Aan, ini saya tertarik yang terkait dengan tadi. Sebetulnya kalau di Indonesia itu yang dikenal ada berapa varietas, kemudian yang disukai apa, atau yang jenengan milik itu varietasnya apa saja? Selama ini yang kita tahu Pak, anggur di Indonesia itu yang Pak lo ya Mas. Oh iya, Mas. Nah, itu anggur-anggur impor yang sudah dilokalkan, sudah di rename Pak, di nama salah satu contoh anggur Prabu Bestari, Yellow Belgi dan sebagainya. Nah, tapi bagi kami para kolektor penganggur impor itu kayak sudah usang ya Pak ya. Jadi harga rasanya, kualitasnya juga nggak terlalu bagus. Nah, di kita mendatangkan varian-varian terbaru dari berbagai negara. Itu resmi ya, maksudnya ya resmi. Itu terus terang nggak resmi Pak, belum ada channelnya. Tapi gini, kalau Pak Mahfud MD itu mengatakan sepanjang tidak dilarang, Yeah. berarti boleh ya. Hukum Betul. positifnya begitu kan? Betul. Betul Pak, Betul. Mas Kepala Dinas. Jadi penjenengan bermain di ranah abu-abu sepanjang masih aman begitu ya? Ya betul, karena teman-teman dari luar negeri pun juga sama. Kebetulan anggur itu lingkupnya luas loh Pak. Jadi kita kemarin ke Mas. Jadi kita kemarin ke Korea itu juga ketemu juga sama penghobi anggur di sana. Dan Jenengan ke Korea? iya ke Korea. Tahun besok kan kita mau ke Jepang. Oke. Ke Jepang itu kita sudah janjian. Kita mau transaksi varian dari Jepang juga. Gitu. Luar biasa. Jadi kalau sekarang saya tanya, secara pemasaran terkait dengan bibit dan buah ya, Betul. ini penjenengan segmennya lebih banyak online apa offline? Jadi dari awal kita sudah bisnisnya online, Mas. Jadi dulu kita main online itu dulu saya yang praktek dulu, karena saya pikir anggur itu untuk produksinya cepat dan bibitnya nggak terlalu besar. Jadi kita packing itu dia lebih fleksibel. Nah, sementara itu harga bibit anggur adalah yang termahal dari beberapa bibit buah yang lain. 2018-2019 kita sudah main bibit-bibit besar, alpukat, durian, jeruk dan lain-lain. Itu harganya sangat sangat murah ya Pak ya. Nah, contoh bibit durian itu untuk mencapai 100.000 itu perlu 1,5 tahun. Di anggur bibit 100.000 nyampe 1 juta atau bahkan kita pernah 2.500.000 itu perlu 2 bulan Pak. Nah, jadi dari sistem proses produksinya lebih singkat begitu lebih ya? singkat, barangnya juga lebih kecil dan lebih bernilai tinggi gitu. Itu stek ya? Stek semua. Artinya stek itu berarti kita bisa saja beli satu nanti dikembangkan begitu? Betul. Tapi kita sebagai pembudidaya, kolektor, kita harus ada varian-varian terbaru.
Berarti kita tidak boleh sembarang mungutin bekas rimpasan itu ya. Betul. Tapi ya kalau misalkan ada teman-teman yang mau ikut berkebun misalkan, itu boleh nanti konsultasi dengan kita. Boleh ikut menanam, boleh bermitra juga. Menanam, bermitra boleh. Karena gini Pak, konsumen kita banyak, marketing kita itu banyak, dan semua punya reputasi sendiri-sendiri Pak, punya konsumen sendiri-sendiri. Konsumen dari luar kota biasanya datang ke kebun nanya soal buah Pak. Oke, jadi tadi karakteristik petani milenial tadi kan mudah menerima inovasi, sekarang juga mudah berbagi ilmu kan gitu ya. Betul. Jadi nggak rahasia tadi ya. Enggak. Misalnya kami dari teman-teman milenial yang lain ini ingin budidaya, itu boleh belajar ke panjenengan. Boleh, karena alurnya kalau kemarin kita lebih profit di bibit Pak, tapi kita nggak bisa mengandalkan bibit terus. Jadi ke depan kita harus budidaya untuk buahnya. Salah satu teman yang dari kemarin kita ambil buahnya itu di Sragen, itu beliau hanya 400 meter, itu saya belum tahu omsetnya ya, cuman saya rata-rata itu per kilo itu 150 nyampe 200 ribu. Luar biasa. Gitu. Oke. Ya oke Mas An, jadi tadi jangan mengatakan boleh ya kita. Boleh. Oke, nanti misalnya ada teman-teman berkunjung boleh ya. Boleh. Idealnya paling awal musim panas tahun besok Pak. Itu saya mau bikin event sama teman-teman, mungkin juga undang dinas juga, dinas pertanian, nanti untuk membuahkan mungkin 100 varian berbuah dan bisa dicicipin di hari itu juga. Oke, jadi kalau tadi Mas Aan itu selalu menyebut Pak, Mbak, Bu, itu karena terus terang beliau bukan asli dari Jawa ya, beliau dari Lampung. Walaupun sudah dinaturalisasi di Gunung Kidul sekian tahun karena SD SMA-nya di Gunung Kidul. Kemudian mendapatkan jodoh orang Sukoharjo, orang Pondok ya. Iya, orang Pondok. Nah, Pondok itu luar biasa kelembagaan taninya juga. Makasih Mas Aan. Siap Pak. Saya ke Mas Erwin. Mas Erwin, SPSS sebuah asosiasi. Iya. Oke, bersifat lokal ya, masih bersifat lokal ya. Siap. Tapi di tingkat nasional ada nggak yang mengampu itu? Untuk di nasional kemarin enggak ada sih. Belum ada ya? Belum ada. Jadi Sukoharjo ini satu-satunya. Kalau di Jawa Timur kan ada juga, tapi dia lebih ke kayak pemain gitu ya. Dia nggak, pokoknya kalau pas harganya baik, dia produksi, dia saling ini, tapi nggak sampai ke proses ke hasil turunannya ya. Oke. Terus harapan Mas Erwin terkait dengan produk-produk ini, karena terus terang saja kan dari subsisten agribisnis yang saya sampaikan tadi, sarana prasarana budidaya, kemudian ketiga adalah panen dan pengolahan hasil, yang keempat adalah pemasaran. Kan outputnya harus dipasarkan. Seberapa cerahkah pemasaran produk turunan panjenengan untuk lingkup Sukoharjo dan nasional? Jadi selama ini kita sudah kirim seluruh Indonesia Pak. Kita online, kita pakai Shopee Pak, sudah pakai Shopee. Kemudian omsetnya masih rahasia ya? Masih rahasia dulu Pak. Jadi semuanya memang sudah kita buy konsep, dan teman-teman yang budidaya sebenarnya kita kepengen ke arah yang bersama dengan kita, artinya kita di quality, di QC tetap di kita. Jadi untuk arah mendapatkan profit yang lebih besar, kita nanti akan edukasi, kemudian ada pelatihan, dan juga harapannya nanti petani tidak hanya menjual pada umbinya, tapi juga bisa menjual kepada produk olahan turunan. Oke, jadi tempatnya Mas Erwin ini di samping cocok untuk budidaya porang, di sana juga cocok untuk meditasi. Ya, bagi teman-teman yang memerlukan ide, mencari ide, bisa datang ke Bukit Tritis, Bukit SPPS. Bukit SPPS sekarang namanya, di Desa Kamal, Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Jadi monggo nanti bisa berkunjung ke sana, luar biasa, tempatnya asik dan sebagainya. Monggo Mas Aris, satu buah lagu untuk menyemangati malam hari ini. Bebas.
bebas. Kemudian untuk berdiskusi yang pertanyaannya, pernyataannya sesuai dengan tema akan kita berikan hadiah sembako. Monggo silakan angkat tangan. Iya, silakan siapa yang bertanya? Semuanya bebas, baik dari milenial dulu. Oh, monggo. Langsung masuk sih kalau. Iya, monggo Mas Hadi. Terima kasih. Berhubung yang ada di depan itu dari tanaman pangan dan hortik, pertanyaan saya juga dua. Boleh tak Mas? Boleh, boleh. Oke. Untuk Pak Dwi, Mas Dwi. Tadi dijelaskan Mas Dwi sebagai ketua KTNA atau Gapoktan. Adakah wacana atau gagasan dari panjenengan petani kita itu nanti setelah panen itu tidak jual gabah tapi jualnya beras, karena secara teknologi pemerintah itu sudah memberikan sarana pasca panen, padahal sarana pasca panen itu harganya cukup mahal. Nah itu kalau tidak dimanfaatkan itu sayang sekali, karena kalau dilihat perkembangannya mungkin saat ini di bulan ini rice mill banyak yang mangkrak. Nah itu bagaimana menurut pendapat panjenengan? Yang pertama itu, yang kedua ke Mas Aan, nanti melebarnya ke bawang merah. Saya tertarik sekali budidaya anggur yang sudah dilaksanakan. Saya melihat varietasnya itu dari luar Sukoharjo atau dari luar negeri. Yang saya tanyakan, di luar negeri itu habitat tanaman itu diterapkan di Sukoharjo itu jelas beda, karena iklim, karena tanahnya. Nah, strategi apa yang dipakai Mas Aan itu sehingga anggur itu bisa berkembang di Indonesia atau khususnya di Sukoharjo? Terus yang terakhir, tiga berarti, untuk Mas bawang merah, pernahkah ada gagasan untuk mencoba bawang putih? Karena di Indonesia itu bawang putih itu impor, budidayanya daerah-daerah tertentu yang bisa hidup. Adakah gagasan dari Asosiasi Bawang Merah untuk tanam bawang putih? Terima kasih Mas Susilo. Terima kasih. Jadi kalau bawang merah ditanam bersamaan bawang putih, takutnya dia tidak panen karena sudah berkelahi dulu. Jadi Mas Hakim monggo. Oke. Jadi nanti kita jawabnya juga panel juga cepat karena waktu sudah terbatas. Kita tinggal sesi yang terakhir ini nanti Mas untuk pernyataan. Monggo padat, singkat dan tidak merayap Mas. Siap Mas Sus. Singkat saja untuk semuanya, kecuali kan di media. Saya juga alhamdulillah beras sudah kenal semuanya. Kalau Mas Aan mungkin baru, yang bawang juga baru, Mas Dwi juga udah awan lama semuanya. Artinya apa kiat-kiat nanti kita para milenial ini untuk terus kokoh, untuk semangat membangunkan kita itu untuk terus termotivasi ya. Jadi ada yang dari Mas Dwi sendiri, ada Mas Erwin, ada Mas Anang sama Mas Gun, Mas Gus itu Mas Gus ya. Jadi poinnya apa ya? Jadi kita biar termotivasi, apalagi tadi Mas Aan sudah sampai ke Korea, ke Jepang, Mas Erwin tadi semangatnya juga nanti kita membangunkan kita itu untuk termotivasi dengan hal yang baru. Mas Dwi khususnya di Holdia juga luar biasa satu sendiri. Saya pengen untuk kita gridnya itu ada itu apa itu kira. Jadi hal itu yang membangunkan kita itu untuk terus semangat. Ada yang lain bertanya? Setunggal boleh. Kemudian saya ingin nanti yang kita berikan, kalau Pak Hadi kan belum memberi, jadi kita nggak berikan. Masih kita berarti 1, 2, 3. Masih ada satu lagi, siapa yang ulang tahun di bulan September, itu aja. Terima kasih atas waktunya. KTP-nya dibawa ke sini kalau. Pertanyaan terkhusus buat Mas Aan ya. Kebetulan saya juga baru mulai belajar anggur. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah di Indonesia itu
mengkebunkan anggur, apakah bisa seperti di luar negeri yang table grape tapi tanpa atap UV? Apakah pertanyaan saya, apakah sudah ada yang mencobanya? Kemudian skala berapa? Kalau mungkin gitu. Kalau nggak mungkin, kenapa? Apakah karena iklim di Indonesia? Tadi ya. Dan terima kasih. Oke, matur nuwun. Mbak Cari yang ulang tahun bulan September, Pak. Oke, monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang tanaman bawang merah. Kami melakukan uji coba tanam bawang merah itu ada kendala akar badai. Itu penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan dari Mas Hadi, Mas Hakim, Mas dan Mas ini tadi ya. Saya nanti ingin dijawab ya, yang tadi saya tidak usah sebutkan menjawab siapa, tapi saya ingin jawabnya dari ujung. Cukup 1 menit jawabnya, sekaligus memberikan motivasi kepada petani bawang kita. Ya, untuk menjawab dari pertanyaan yang pertama, yang jelas bawang putih susah untuk dibudidayakan di dataran rendah, itu jawabannya. Jadi mungkin nanti ini yang September hanya dapat 1 saja, kalau sudah dapat 1 selesai. Siap. Dan kiat-kiat tadi pertanyaan yang kedua, kiat-kiat supaya kita itu gimana tetap berada dalam bertani hortikultura. Sekali kita tanam bawang merah dan panen bagus, tonase dapat, itu sama halnya kita panen padi 3 kali. Begitu ya? Iya. Hitungan bisnisnya gitu. Hitungan bisnisnya seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketiga tadi, penyakit akar, itu jelas karena pemakaian kimia sintetis yang selama ini kita pakai tanpa terurai sampai saat ini. Jadi baik pupuk dari pupuk, terutama pupuk subsidi atau yang kita sebut pupuk Jokowi, atau pestisida yang sintetis, itu tetap meninggalkan residu dan itu tetap mengundang patogen dan akan bermasalah pada media tanam kita. Solusinya organikan lahan sampean. Jadi perbanyak kompos dimasukkan saat olah lahan. Oke. Terus kenapa tidak bawang putih tadi? Untuk dataran rendah bawang putih tidak cocok. Susah untuk dibudidayakan. Catatan untuk Pak Kepala Bidang, kalau Paknya boleh ya, Pak Kepala Bidang Mas Hadi, nanti bisa demplot ya. Siap. Oke. Mas Aan, tadi yang anggur. Oke, menjawab pertanyaannya Mas Sinten. Ini Pak Mas sana ya, dulu, Mas. Ya. Mas. Sebenarnya pertanyaannya berkaitan ya. Jadi anggur memang Dan untuk istilahnya mengkondisikan seperti apa? Oh gitu. Jadi anggur memang dia berasal dari negara subtropis dan sedang ya. Jadi yang 4 musim. Nah, mereka ada sistem dorman, artinya di musim dingin penyimpanan nutrisi, Pak. Nah, di kita itu ada kelemahan-kelebihan. Kelemahan kita tidak ada musim dorman. Nah, tapi kelebihan kita itu sinar matahari sepanjang tahun. Artinya kalau di negara 4 musim mereka bisa mengembunkan anggur 1 kali dalam 1 tahun, tapi di Indonesia itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, Pak. Bisa susul menyusul terus. Justru itu keuntungan ya. Bisa diambil keuntungan, Pak. Jadi mungkin kalau kekurangannya kalau nutrisinya kurang, dompolannya kurang banyak. Kayak gitu. Mas kasih, Mas udah? Belum, Pak. Tadi Masnya bilang di ini ya, apa untuk outdoor ya. Nah, tanpa UV. Nah, kemarin kita undang praktisi dari Thailand, Pak, ke Bali. Jadi tempat anggurnya kalau di YouTube Wiragrab itu 1 hektar itu tanpa naungan.
dan hasilnya bagus sekali. Di Bali ya? Iya, mereka jual sen muskat itu 350.000 per kilo, Pak. Gitu. Jadi gitu mungkin bisa menjawab pertanyaannya ya. Terima kasih Mas Aan. Mas Erwin 1 menit motivasi untuk kita semuanya. Jadi untuk menjadi seorang petani milenial jangan mulai untuk berarah yang bahwasanya petani itu adalah kotor, kemudian tidak ada peluang untuk bisnisnya, karena ada 3 hal sampai kapanpun bahwasanya pertanian ataupun kesehatan dan juga keamanan sebuah negara itu terhadap pada sebuah kekuatan pangan. Jadi di situ artinya sektor pertanian masih mempunyai peluang yang besar untuk kita untuk bereksperimen menciptakan peluang-peluang yang lebih besar. Oke, sekarang ke Mas Dwi dulu sebelum nanti ke mbahnya milenial. Oke Mas, terkait dengan tadi keprihatinan kita, langkah konkret apa kira-kira untuk jenengan bisa sumbangkan kepada petani milenial Sukoharjo? Oke, baik. Untuk menjadi petani, kita harus melihat bahwa bertani itu bukan bertani tapi berusaha tani. Semuanya harus dihitungkan dari skala bisnis. Karena kalau kita bisa melihat skala bisnis dalam usaha tani, tentunya kita bisa membuat pilihan. Bertani apa yang menguntungkan, bertani apa yang punya prospek, dan bertani apa yang bisa punya produk turunan yang nilainya besar. Kalau ada semacam pendapat mengatakan kalau kamu mau tanam, lihatlah pasar dulu, baru menanam. Itu benar atau tidak? Bisa benar. Oke. Karena begini, kalau kita melihat pasar dulu tanpa kita tahu cara budidayanya kan juga bermasalah. Oke, ya, Gitu. oke, makasih Mas. Sekarang ke Mas Kawul. Oh ya, pertanyaan Pak Ati terkait dengan kenapa kita tidak jual beras saja gitu ya? Iya. Jadi gini Pak, saya sendiri juga belum dapat jawabannya gini. 2 musim ini harga gabah itu cukup luar biasa Pak. Ini saya nyari jawabannya juga belum ketemu. Apakah memang berhenti impor, syukur bagi berhenti selamanya, sehingga petani ini makmur bener dengan harga yang cukup dramatis ini. Di level kering itu sudah 7.500, 76 Mas. 76 ya. Hari ini Di bahasa itu 6765, ini cukup luar biasa. Ada apa di balik ini? Nah, pertanyaan Bapak, Mas, ketika gabah dari sawah itu sudah di level 6.000 lebih, ini kalau dijual, ditahan kemudian dijual beras, ini jadi bermasalah sepertinya. Ya. Karena kalau harga beras itu naik tanpa diikuti kenaikan UMK atau UMK, jadi masalah daya besar. belinya menurun kan Ya, sama saja. otomatis akan terjadi masalah yang luar biasa. Itu saya pikir. Jadi memang hari ini untuk rice milling unit kecil ini Pada protes. hampir tutup Pak. Hampir tutup karena semua gabah dijual di Tengkulak. Nah harapannya terakhir Pak, harapannya petani harus cerdas ketika dia bisa menghitung biaya produksi dan target produksi, di harga berapa dia untung targetnya, itu harus dilepas. Karena kalau tidak melihat itu, ya mohon maaf, pasti kembalinya jadi insting momen ya. betul Kapan sekali. dia harus Ini kan melepas? milenial Pak, Ya karena harus terus terang menghitung. saja tidak Gitu. semua petani kita punya jiwa entrepreneur. Nah gitu. Ini milenial ya. Gitu. Oke. Makasih. Closing yang sangat bagus. Sekarang saya ingin jawaban yang manis dari Mas Iwan Kawul, Mas. Kalau mengatakan gini Mas, ada yang mengatakan bahwa profesi petani itu menyediakan pangan dan makan. Tapi kalau profesi lain itu bekerja, mencari pekerjaan untuk mencari makan. Pendapat penjelasan seperti apa Mas? Ada benarnya sih, tapi yang lebih penting adalah mungkin Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo ini harus seperti instansi lain. Kalau di Kejaksaan itu ada jaksa masuk sekolah, di Polri juga ada polisi masuk sekolah. Catatan bagi kita semua ini, monggo. Pertanian ini juga harus petani masuk sekolah. Jadi selama kegelisahan dari puisi tadi kan juga ada kaitannya. Selama 30-40 tahun terakhir ini anak-anak kita kalau ditanya kan nggak ada yang mau jadi petani. Mungkin saat ini adalah momentum yang tepat untuk
mas-mas di dinas pertanian ini masuk ke sekolah. Jangan terlalu kedinasan, masuk sebagai petani saja. Tidak formal begitu ya Tidak maksudnya. formal. Oke. Mungkin Oke, itu, Bapak. terima kasih Mas Iwan Kamul saran dan juga ini perspektif pandangan dari wartawan dan masyarakat. Memang betul kita harus mengenalkan minat petani itu dari usia dini. Bahkan memang sudah ada yang dirintis oleh teman-teman kita yang ada di BPP, di kecamatan untuk menjadikan BPP itu rumah belajar bagi kita semuanya. Cukup sekian talkshow pada malam hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa, yang hebat. Matur nuwun, mohon maaf ada keterangannya. Selanjutnya saya akhiri, ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ani silakan. Terima kasih Pak Susilo, tapi sebelum mundur diri, konsekuen ya. Tadi Pak Susilo nyebut Pak berapa kali? Ya, saya hitung 5 kali, berarti sekarang keluarkan 50.000 Pak Susilo. Dari sekian tadi dendanya yang keluarkan saya semua. Ya, ini 1, ini 2, 1, berarti 100.000, 50-an 2 Pak, 50-an 2. Kenapa 52? Ya kan bisa buat berdua. Ya. Ada yang mau sawer nggak? Nyanyi tak sawer, nyanyi kesini tak sawer ya. Ada yang mau nyanyi silahkan Mas Aris, kita iringi bersama-sama ya. Hebat keren. 1, 2, 3. Petani milenial hebat keren. Petani milenial hebat keren. Tepuk tangan. Yeay, luar biasa. Dan sebelum turun, Gus harus nyanyi. Suaranya aja kayak dalang, masa nggak bisa nyanyi? Nggak boleh. Sak isone, sak metu-metu suarane. Wajib nyanyi. Saya itu terkesima dengan suaranya sendirian kayak gandem. Nggak boleh, sak lagu-lagu nih ya. Nggak boleh, harus nyanyi. Iya. Ini suaranya udah kayak dalang begini kok ya. Ayo. Karena yang pintar nyanyi Mas Hendy, silahkan Mas Hendy. Mas Hendy, perwakilan dari Bojonegoro Nganjuk. Ayo mana ya Mas Hendy? Lagu wajib. Lagunya apa Pak? Lagu wajib. Lagunya apa? Pamer Bojo, Rungkat atau apa? Iya. Atau yang agak rancak-rancak biar joget semuanya temennya ya. Ayo Mas, nek panggung Mas. Apa Mas? Wis ngapalo akeh San. Wis ngapalo akeh San. Di sini petani milenial Sukoharjo juga harus tampil ya. Mas Hakim tadi mana Mas Nanang? Jangan pulang dulu, tamunya belum kondur loh ya. Teman-teman milenial tolong jangan kondur dulu ya. Terima kasih sekali untuk kehadiran partisipasi teman-teman yang luar biasa ini. Petani-petani sukses, semoga saja bisa menginisiasi para petani di Sukoharjo untuk lebih keren lagi, bisa beli sepatu kayak Gus ini ya. Sepatunya kayak bawang putih ya Gus ya? Enggak. Kenapa warnanya nggak merah Gus? Kan juragan bawang merah. Oke, Mas Hendy sudah siap? KPA-nya belum ketemu alasannya ya. Sini deh bro, masuk nyanyiin delik toh bro. Gusman Bojonegoro. Ini sponsornya kaosnya jenengan Gus. Lah itu tulisannya apa itu? Oh begitu, Asosiasi Bawang Merah Indonesia, cabang Bojonegoro ya. Ya. Rasa isin-isin ngono lho, mas tak kancani lho sini yo. Spotku nyala kan. Ini live TikTok loh, ini live TikTok ini. Dia nyanyi live TikTok Gus. Kalau Gus tadi wakil harus nyawer loh ya. Siap no, abang-abang bawang merah abang no. Kosok biru. Main kan Mas Aris, yuk. Mas jenengan iki jenenge apa ta ndelok rene iki kesini lho. Konsultasi gitu. Terima kasih sekali nih, luar biasa ini. Waduh, sukses story dari teman-teman petani milenial. Mudah-mudahan nanti Mas Nanangnya muncul lagi di Bulu sana ya, Mas Nanang yang lain. Begitu naik YouTube saya udah berapa ribu yang lihat ya. Dulu masih kalem Mas, masih kalem. Sekarang udah pinter ngevlog dia di TikTok. Wah, halo petani milenial, saya Nanang dari Bulu. Wah, keren. Lihat TikToknya Mas Nanang ya. Mas kok suwe mentang Mas, kene. Lagunya apa tuh jane? Kenapa Dan? Gak iso nyanyi disuruh nyanyi. Piye
Piye Mas Gus? Kita ternyata satu frekuensi YouTuber. Toseno kita kan satu frekuensi YouTuber ya. Ketawanya enak didengar dan ini pengakuannya Gus loh ya. Oke. Mas Aris kuncinya udah ketemu belum? Belum Pak, pinjemin kunci tuh. Sini Mas, yo. Tepuk tangan Mas Handi. Yo. Hebat, keren. 1, 2, 3. Petani milenial hebat keren. Petani milenial hebat keren. Tepuk tangan. Yeay, luar biasa. Dan sebelum turun, Gus harus nyanyi. Suaranya aja kayak dalang, masa nggak bisa nyanyi? Nggak boleh. Sak isone, sak metu-metu suaranya. Wajib nyanyi. Saya itu terkesima dengan suaranya sendiri kayak gandem. Nggak boleh, sak lagu-lagu nih ya. Nggak boleh, harus nyanyi. Iya. Ini suaranya udah kayak dalang begini kok ya. Ayo. Karena yang pinter nyanyi Mas Hendi, silahkan Mas Hendi. Mas Hendi, perwakilan dari Bojonegoro Nganjuk. Ayo mana? Ya Mas Hendi. Lagu wajib. Lagunya apa Kak? Lagu wajib. Lagunya apa? Pamer bojo, rungkat atau apa? Ya. Atau yang agak rancak-rancak biar joget semuanya temennya ya. Siap. Ayo Mas, naik panggung Mas. Apa Mas? Wis ngapalo akeh, San. Wis ngapalo akeh, San. Habis ini petani milenial Sukoharjo juga harus tampil ya. Mas Hakim tadi mana Mas Nanang? Jangan pulang dulu, tamunya belum kondur loh ya. Teman-teman milenial tolong jangan kondur dulu ya. Terima kasih sekali untuk kehadiran partisipasi teman-teman yang luar biasa ini. Petani-petani sukses, semoga saja bisa menginisiasi para petani di Sukoharjo untuk lebih keren lagi, bisa beli sepatu kayak Gus ini ya. Sepatunya kayak bawang putih ya Gus ya? Enggak. Kenapa warnanya nggak merah Gus? Kan juragan bawang merah. Oke, Mas Hendi sudah siap? KPA-nya belum ketemu alasannya ya. Sini deh bro, masuk nyanyiin delik toh bro. Gusman Bojonegoro. Ini sponsornya kaosnya jenengan Gus. Lah itu tulisannya apa itu? Oh begitu, Asosiasi Bawang Merah Indonesia, cabang Bojonegoro ya. Ya. Rasa isin-isin ngono lho, Mas tak kancani lho sini yo. Sepatuku nyala kan. Ini live TikTok loh, ini live TikTok ini. Dia nyanyi live TikTok Gus. Kalau Gus tadi wakil harus nyawer loh ya. Siap no, abang-abang bawang merah abang no, masuk biru. Main kan Mas Aris, yuk. Mas jenengan iki jenenge apa ta ndelik rene iki kesini lho. Konsultasi jadi. Terima kasih sekali nih, luar biasa ini. Waduh, sukses story dari teman-teman petani milenial. Mudah-mudahan nanti Mas Nanangnya muncul lagi di Bulu sana ya, Mas Nanang yang lain. Begitu naik YouTube saya udah berapa ribu yang lihat ya. Dulu masih kalem Mas, masih kalem. Sekarang udah pinter ngevlog dia di TikTok. Wah, halo petani milenial, saya Nanang dari Bulu. Wah, keren. Lihat TikToknya Mas Nanang ya. Mas kok suwe mentang Mas kene. Lagunya apa tuh jane? Kenapa Dan? Gak iso nyanyi disuruh nyanyi. Piye Mas Gus? Kita ternyata satu frekuensi YouTuber. Toseno kita kan satu frekuensi YouTuber ya. Ketawanya enak didengar dan ini pengakuannya Gus loh ya. Oke. Mas Aris kuncinya udah ketemu belum? Belum Pak, pinjemin kunci tuh. Sini Mas, yo. Tepuk tangan Mas Handi. Yo.